minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat KSM, kali ini tema yang akan diangkat adalah persoalan sebenarnya orang jahil itu siapa dalam perspektif Al-Quran. Kita akan membahas perspektif Al-Quran. Sering kita mendengar, fulan ini jahil. Jahil itu bodoh dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini ada ayat Al-Quran, ayat 33 surat Yusuf, yang di situ membawakan kata jahil. Mari kita dengarkan. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Nah, di sini jahilin yang kita akan bahas. Jadi Nabi Yusuf ketika diajak oleh Zulaiha untuk memuaskan nafsu Zulaiha, nah Yusuf itu menolak ajakan berzina daripada Zulaiha. Lalu Yusuf berkata, Rabbi, wahai Rabbku, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara itu lebih aku suka lah, lebih manis di mataku, mimma yad'unani, ketimbang dari apa? Dari yang diajak oleh wanita-wanita itu, Zulaiha dan juga wanita-wanita lain, ilaihi, yaitu kepada perbuatan yang dilarang tersebut. Wa illa tasrif anni, dan bila engkau ya Allah tidak palingkan aku kaidahunna, tipu daya wanita-wanita itu, asbu ilaihinna. Asbu ini fi'il mudhari yang artinya itu aku akan condong, aku akan berhasrat kepada wanita-wanita itu. Wa akun minal jahilin, dan aku nantinya akan menjadi golongan orang-orang yang jahil. Nah, di sini kita dapat pahami bahwasanya kata jahil, yaitu bodoh, itu bukan orang yang tidak memiliki pengetahuan. Boleh jadi ada orang punya pengetahuan agama yang mumpuni, tapi karena dia menuruti hawa nafsunya, dia bisa masuk kategori orang jahil. Orang yang tidak jahil adalah orang yang mengekang hawa nafsunya, orang yang menolak ajakan-ajakan hawa nafsu yang melanggar syariat Allah. Itulah orang yang tidak jahil. Jadi saya ulangi lagi, asbu artinya dari kata sobu, artinya rekatul qalb, kelembutan hati, dan hasratnya anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu pengen sesuatu, kayak pengen es krim atau pengen mainan, kan dia merengek, itu menangis. Nah, asbu itu adalah hasratnya anak-anak bercampur dengan rekatul qalb, jadi kecenderungan hati. Karena ingin sesuatu, dia merengek untuk mendapatkan itu. Nah, Yusuf berkata, kalau engkau ya Allah tidak palingkan aku daripada ajakan wanita-wanita itu, maka asbu ilaihinna, aku akan bercondong, aku akan berhasrat kepada mereka itu, kepada ajakan itu, dengan hasrat yang besar. Maksudnya bagaimana anak-anak ketika meminta mainan kepada orang tua mereka, pasti dia berulang-ulang sampai menangis supaya dituruti keinginannya itu. Nah,
Nabi Yusuf ini berkata, ya Allah, palingkan aku dari ajakan-ajakan itu, palingkan aku daripada hasrat itu, sehingga kalau engkau tidak palingkan, maka aku sebagai manusia akan berhasrat, akan condong kepada ajakan-ajakan perzinahan tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya beliau ini memiliki sifat yang sangat kesatria. Dia pernah menjadi viktim atau korban iri dengki saudara-saudaranya. Namun Yusuf tidak membalas dan tidak bermusuhan dengan saudara-saudaranya yang telah menganiaya dia, memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Dan yang kedua, Yusuf ini pernah dicintai oleh Zulaiha, sedangkan Zulaiha sudah punya suami. Dan Yusuf memohon kepada Allah SWT untuk dipalingkan, sehingga tidak menuruti ajakan yang hina dan keji tersebut. Yang ketiga, ketika Yusuf mendapatkan kekuasaan, mendapatkan power, Yusuf itu tidak membalas dendam terhadap saudara-saudaranya. Yang keempat, ketika Yusuf berada di Mesir dan Yusuf melihat Mesir itu dalam kondisi yang tidak aman saat itu dari segi ekonomi, maka bukannya Yusuf meminta diizinkan untuk meninggalkan Mesir, tetapi Yusuf meminta agar diizinkan untuk memanajemen, mengelola urusan ekonomi Mesir dan menyelamatkan Mesir saat itu. Dan setiap orang itu pasti memiliki sesuatu yang disenangi. Sebagian orang menyenangi dunia begitu dahsyat, tapi bagi Yusuf sesuatu yang disenangi itu adalah kesucian diri dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sedangkan sebagian orang yastahibbunal hayatad dunya, alladzina yastahibbunal hayatad dunya, mereka lebih menyukai kehidupan dunia. Tetapi bagi orang mukmin seperti Yusuf, itu Allah lebih dicintai daripada kehidupan dunia. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan bagi orang-orang yang beriman, itu kecintaannya adalah begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan di sini ikhwani wa akhwati sekalian, ada beberapa pesan. Yang pertama, konsentrasi kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara adabnya doa. Ketika kita berdoa, maka kita harus fokus kepada Allah. Makanya Yusuf berkata, Rabbi. Kemudian para aulia itu memilih hidup dalam kesempitan ketimbang hidup dalam kesejahteraan atau kemudahan, tetapi bergelimang dosa. Itu para aulia memilih lebih baik hidup dalam kesulitan. Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Rabbi, penjara itu lebih baik untukku, katanya dia. Lebih aku senangi. Tidak selalu setiap kebebasan itu memiliki nilai. Dan juga tidak selalu penjara itu tercela. Karena Yusuf di penjara tapi dia tidak tercela. Dan manusia dengan meminta bantuan kepada Allah, dia dapat mengambil jarak daripada dosa. Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Yusuf berhijrah daripada lingkungan dosa. Hijrah ini diperlukan agar kita selamat. Kesulitan dan kepedihan tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan dosa. Karena kita ketika dihadapkan kepada pilihan-pilihan antara dosa dan meninggalkan dosa, maka apabila kita
meninggalkan dosa itu adalah sesuatu yang sangat bernilai dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa serta bermunajat serta meminta pertolongan Allah adalah salah satu jalan agar kita terselamatkan dari dosa dan penyelewengan seksual. Ikhwani wa akhwati, para sahabat KSM sekalian, kami cukupkan di sini dahulu. Insyaallah kita jumpa lagi dalam kajian-kajian sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.